Shalom. Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara. Terima kasih telah bergabung bersama kami dalam renungan harian Jemaat GKJ Bandung. Bersama kita akan mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya. Sabtu 3 Februari 2024. Shalom dan selamat pagi Jemaat GKJ Bandung yang dikasihi Tuhan. Mari kita kembali bersatu hati untuk mendekatkan diri pada Tuhan. Kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, kami rindu kebenaran firman-Mu mengubahkan setiap kami. Kiranya Tuhan yang menolong kami untuk kami bisa melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Renungan hari ini diambil dari Injil Matius pasal 5 ayat 23 dan 24 yang demikian. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu. Lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Renungan kita hari ini diberi judul Meminta Maaf. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saat ini saya sedang berada di kota Solo. Kemarin sore saya sedang berada di sebuah warung pinggir jalan ketika ada sebuah mobil tidak sengaja menyeruduk mobil di depannya. Nampaknya dua mobil ini tidak saling berkomunikasi, namun mereka sama-sama minggir ke bahu kiri jalan. Saya ikut mendekat bersama beberapa orang sekitar. Saya sempat mengira kisah ini akan ramai dan panjang. Ternyata dugaan saya salah. Pengendara mobil yang menabrak maupun yang ditabrak, keduanya berbicara dengan bahasa Jawa. Nyuwun pangapunten sanget pak, pripun nggih? Si penabrak meminta maaf, panik, bingung, dan menanyakan apa yang bisa ia lakukan untuk menebus kesalahannya. Lah menggalih nopo to mas, jenengan iku? Mpun lah, boten sah, jenenge anglangan, kata pengendara yang ditabrak. Merasa sangat bersalah sambil mengecek bekas baret pada mobil yang ia tabrak, ia bertanya lagi, "Ampun pak, niki lumayan nih telase." Lalu tangannya mencari dompet di sakunya. Pengendara mobil yang ditabrak sepertinya sedang buru-buru. Ia berkata, "Mpun mas, mboten nopo-nopo, kagem benake mobilen jenengan mawon. Pun nggih." Kejadian tersebut berakhir dengan damai. Jemaat yang dikasihi Tuhan, seseorang hendaknya tidak pernah menjadi terlalu sombong untuk menyingkirkan gengsinya dan meminta maaf. Tentu saja, bagi orang-orang yang rendah hati, meminta maaf bukanlah hal yang terlalu sulit untuk dilakukan. Minta maaf sangat besar manfaatnya. Deborah Tannen, seorang pengarang buku dan sosiolinguis dari Georgetown University di Washington DC pernah berkata, inisiatif minta maaf itu sangat ampuh. Tindakan itu bisa menyelesaikan konflik tanpa kekerasan, memperbaiki perpecahan antar bangsa, memungkinkan pemerintah mengenali penderitaan rakyatnya, dan memulihkan keseimbangan dalam hubungan pribadi. Alkitab pun jauh sebelumnya sudah membicarakan tentang minta maaf ini dalam pengajaran dan khotbah. Misalnya khotbah Yesus di bukit yang ia sampaikan kepada banyak orang pada waktu itu. Inisiatif minta maaf dengan tulus adalah cara yang efektif untuk memperbaiki hubungan yang rusak. Hari-hari ini ada banyak keluarga Kristen yang hancur karena anggota keluarga di dalamnya tidak ada yang mau merendahkan diri dan datang minta maaf. Banyak juga organisasi, tempat kerja, atau bisnis yang tidak bisa berjalan dengan baik hanya karena tidak ada orang yang mau berinisiatif lebih dulu untuk minta maaf. Karena dengan meminta maaf, kebesaran hati seseorang akan terlihat. Sebagai orang percaya, Tuhan ingin kehadiran kita dapat memeragakan karakter Kristus dimanapun kita berada. Salah satunya dengan mengesampingkan ego pribadi kita dan berinisiatif untuk minta maaf saat ada hubungan yang tidak berjalan dengan baik. Memang menerapkannya tentu tidak mudah. Namun saat kita mengambil langkah iman untuk melakukannya, percayalah bukan saja hubungan kita yang akan dipulihkan, tetapi juga karakter kita akan bertumbuh dewasa dan semakin menyerupai Kristus. Bukankah itu yang menjadi tujuan hidup kita?
Dengan meminta maaf dan juga memberi maaf, kita sudah menunjukkan karakter Kristen yang sesungguhnya. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Engkau mengajarkan kepada kami betapa pentingnya merendahkan hati dan minta maaf apabila kami merasa kami memiliki kesalahan ataupun ada yang kami rindukan untuk hubungan menjadi lebih baik. Tolonglah kami ya Tuhan untuk memiliki hati yang seperti hati-Mu yang tidak mengutamakan gengsi tetapi mengutamakan pemulihan bagi seluruh ciptaan. Terima kasih Tuhan. Amin.